Ramadan bukan sekedar bulan suci yang menghadirkan kewajiban berpuasa, namun juga momentum spiritual yang menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Di Indonesia, Ramadan tumbuh dan bersemi dalam keragaman budaya yang kaya, menyatu dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tradisi-tradisi yang lahir dari pertemuan ajaran Islam dan budaya setempat menjadikan Ramadan bukan hanya peristiwa ibadah personal, melainkan juga perayaan sosial yang syarat makna. Dalam arus modernisasi yang kian deras, tradisi Ramadan berbasis kearifan lokal menghadapi tantangan perubahan zaman. Namun justru disitulah letak urgensinya. Menjaga tradisi bukan semata-mata mempertahankan bentuknya, melainkan merawat nilai yang dikandungnya. Melalui pemahaman dan pelestarian kearifan lokal, Ramadan dapat terus menjadi ruang refleksi spiritual sekaligus perekat sosial yang memperkuat harmoni kehidupan bermasyarakat. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini Sapa Jateng kita akan mengangkat terkait dengan kearifan lokal dalam tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Dan untuk membahas tema kita kali ini, saat ini kita sudah bersama dengan pakar politik bahasa dan budaya dari Universitas Diponegoro. Beliau adalah Pak Fajrul Falah. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak Liane dan para Alhamdulillah. Terima pemirsa kasih ya Pak Fajrul ini Kompas TV. sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami terkait dengan tema kita kali ini, yaitu kearifan lokal dalam Hmm. tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Pak Fajrul, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan suci Hmm. Ramadan kan memang bulan yang ditunggu-tunggu. Karena itu bulan penuh rahmat dan berkah. Masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kan memiliki tradisi masing-masing untuk menyambut bulan ini. Dan menurut Pak Fajrul, menurut Bapak, makna dari bulan Ramadan jika dilihat dari sudut pandang budaya itu bagaimana, Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak Liana dan para pemirsa Kompas TV. Jadi Ramadan itu bukan sekadar peristiwa religius ya, tetapi juga bagian dari kebudayaan bahwa atau kultural ya. Kita bisa melihat banyaknya di beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya ada tradisi-tradisi yang diidentikan dengan menyambut Ramadan. Kita sering mendengar ada dugderan di Kota Semarang, kemudian Iya. ada padusan, bebersih desa, kemudian ada punggahan atau munggahan, atau megengan yang kalau kita bicara atau maknai positif itu bisa menjadi persiapan ya masyarakat ya secara kolektif untuk menyambut datangnya bulan istimewa, yaitu Ramadan. Seperti itu. Hmm. Oke, Pak. Berarti ini kan selain tradisi turun-temurun yang dilakukan Hmm. dari dulu, Hmm. kemudian ini juga merupakan suatu ungkapan seperti euforia masyarakat dalam menyambut bulan Hmm. suci Ramadan seperti itu ya, Pak ya? Ya, jadi istilah-istilah yang ada untuk tradisi menyambut bulan Ramadan seperti padusan, megengan, nyadran, dan seterusnya itu, kalau kita bisa lihat dari kacamata kebudayaan itu adalah sebagai bentuk wujud untuk menahan diri ya, kemudian membersihkan diri, dan juga sebagai rasa syukur untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Selain itu, kalau kita lihat masing-masing dari tradisi itu kan sering ada makan bersama, saling mengunjungi untuk silaturahmi, menjalin silaturahmi, persaudaraan, termasuk untuk saling memaafkan. Sehingga sebelum Ramadan itu tiba, kita sudah saleh secara individual dan saleh secara komunal atau secara kolektif seperti itu. Berarti ini mungkin masyarakat lebih ini ya Pak, membersihkan diri Mm-mm. sebelum masuk bulan Iya. suci Ramadan gitu. Mm-mm. Pak Ya, Fajrul, ini betul. kan setiap daerah punya cara unik dalam menyambut bulan Ramadan. Mm-mm. Seperti contoh tradisi lokal yang dugderan kalau di kita di Semarang ini ya Mm-mm. Pak ya, dugderan. Mm-mm. Dugderan ini selain ada seperti warak ngendok, ini kan salah satu akulturasi Mm-mm. yang ada di Semarang. Ini bisa di ini Pak, makna budaya dari dugderan yang ada di Kota Semarang ini Pak. Ya, dugderan kalau kita mendengar langsung teringat atau asosiasi kita itu, wah ini menjelang puasa, ini menjelang Ramadan akan segera Betul. tiba.
Dan itu dilakukan secara rutin ya atau tiap tahun kalau kita melihat. Dan umumnya 1 minggu sebelum Ramadan tiba. Kalau kita berbicara sejarah atau terminologi dari Dukderan, itu dari perpaduan kata duk ya, beduk dan bunyi Der. meriam. Yang itu diprakarsai ya atau diawali oleh Bupati Semarang kala itu 1881 ya, Raden Mas Tumenggung Aryo Purbaningrat yang kemudian memberanikan diri atau istilahnya sekarang itu mendeklar. Mbak Liana dan para pemirsa Kompas TV dulu kan belum ada listrik, apalagi internet, apalagi Betul. WhatsApp. Untuk menandai bahwa bulan Ramadan itu tiba itu ya dengan cara dukderan seperti itu. Ada sumber yang kemudian dianggap terpercaya membunyikan beduk 17 kali, kemudian meriam 3 kali, dan meriam bunyi ini juga tidak lepas dari kala itu zaman kolonial atau VOC Belanda seperti itu. Meskipun dulu juga ada ini ya perbedaan awal penentuan. Apakah sekarang masih terjadi? Masih ya, tapi perbedaan itu bukan kemudian kita persoal. Seperti itu Mbak Liani. Oke, kalau ternyata memang perbedaan itu dari dulu ada ya Pak, tapi karena Dari dulu justru ada, karena perbedaan itu memperkuat rasa hmm, ini ya, toleransi kita ya. memperkuat dan secara psikis kita jadi ini menantikan H-1 menjelang puasa atau Ramadan misalkan. Kita melihat pengumuman, ada yang sudah, kemudian ada yang belum. Jadi rasa-rasanya itu sesuatu yang dinantikan dan penasaran itu kan lebih bermakna. Dan kita anggap positif, artinya kita siap untuk berhadapan atau membuat kita senang untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, kalau kita lihat dari Dugderan, ini kan pemirsa Hmm. sekalian yang ada di rumah maupun di perjalanan saat ini yang sedang menonton tayangan kita, pasti juga dari kecil nih Pak, kalau saya waktu kecil Dugderan Hmm. adalah ada mainan-mainan yang dijejer, kemudian Ya. ada apa hiburan malam seperti itu yang kayak Hmm. komedi putar dan lain sebagainya. Itu yang membuat tidak hanya orang tua yang suka cita, namun juga anak-anak nih jadinya pada Hmm. hunting mainan seperti itu. Kemudian salah satu budaya yang tidak dilupakan adalah ini dari Balai Kota kemudian ke Masjid Hmm. Agung. Seperti mungkin ini Betul. adalah seperti yang diceritakan oleh disampaikan oleh Pak Fajrul terkait dengan tradisi yang dari mulai dari Bupati Semarang itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi Mbak Liana dan para pemirsa, kalau saya pernah melakukan sebuah riset itu, kenapa orang tua akhirnya ke Dugdara itu, di antaranya adalah karena diajak anak. Nah, kenapa anak ke sana? Karena ingin berburu mainan dan juga kulineran, yaitu sisi yang lain ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara Dugdara itu juga ada 3 garis besar yang utama. Yang pertama tadi ya, pesta rakyat atau pasar malam, itu Iya, pasar malam. Yang kemudian ini yang disebut Mbak Liana itu terkait dengan kirab ya yang kemudian dari Balai Kota sampai ke Masjid Masjid Agung. Agung Kauman ya, dekat Johar itu. Dan yang terakhir adalah sebagai deklarasi ritual pengumuman bahwa bulan Ramadan dimulai tanggal sekian dan sekian. Itu 3 kunci utama itu. Dan sekarang sudah mulai ramai ya, atau meriah dengan penambahan-penambahan disesuaikan dengan zaman saat ini. Oke. Termasuk yang jadi salah satu ciri khas ini jadi ini ya Pak, ciri khas sehingga masyarakat luar kota pada datang ke Semarang kalau duduk daerah adalah adanya pembagian roti ganjel rel. Iya, Itu ganjil rel ya, betul. ya, itu apa? Memang dari dulu sudah masuk dalam tradisi ya Pak ya? Ya, kalau tadi di awal kita sempat singgung, kalau dukderan identik menjelang Ramadan, kalau ada dukderan, maka juga ada makanan yang menjadi ikon khas Semarang sekaligus dukderan, yaitu ganjel ril, Mbak. Ya, itu sudah ada ya, sudah ada dan itu menjadi yang dinanti-nantikan. Bahkan kemudian juga ada jajan pasar, ada seperti bakpia, ketan. Kalau Mbak Liana dan para pemirsa mengunjungi secara langsung itu dan yang cukup viral beberapa tahun terakhir itu adalah tempura itu kan yang diburu. Meskipun kemudian juga ada jajan-jajan yang lain yang kemudian seperti Iya. cilok, Ketan ya biru kemudian ya Pak ada ya? cilor, ketan biru dan kawan-kawannya itu. Dan yang terakhir juga di situ ada kuliner Semarang ya Mbak ya yang sudah kita ketahui ada wingko babat, kemudian bandeng presto, Iya. lumpia, tahu gimbal yang kemudian memeriahkan ya makanan khas Semarang yang ada dalam tradisi Dukderan. Iya, salah satunya seperti petis bumbon, itu biasanya di dekat Ya, Masjid ya banyak sekali. Kauman itu ya Ya Pak. betul.
Ya. Oke, Pak Hmm. Fajrul, kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan Hmm. kearifan lokal dalam tradisi menyambut Hmm. bulan suci Ramadan usai yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dan Pak Fajrul selaku pakar politik, bahasa, dan budaya dari Universitas Diponegoro. Pak Fajrul, jika tadi segmen satu sudah dijelaskan secara detail terkait dengan kearifan lokal dalam tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya yang tadi ambil contoh kita adalah Dukderan yang ada di Kota Semarang. Kemudian yang mau saya tanyakan terkait dengan budaya lokal. Budaya lokal dan ajaran Islam ini yang saling beradaptasi dalam tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita kilas balik itu Hmm. dulu kalau di Jawa kan ada Wali Songo itu ya Pak Fajrul. Ya. Apakah memang tradisi ini dulu diturunkan dari Wali Songo, kemudian kita ini cuma melestarikan atau memang mungkin ada apa ya? Adaptasi lagi, ada perubahan lagi, ada perbaruan lagi atau bagaimana ini kalau menurut Pak Fajrul? Iya, terkait dengan bagaimana budaya lokal dan ajaran Islam, kalau kita menelisik, kalau Dukderan tadi menurut literatur yang dianggap terpercaya itu 1881, ini juga tidak lepas dari pengaruh masuknya Islam ke Nusantara ya, pada abad ke-13 sampai ke-16. Nah, di situ kemudian budaya itu beradaptasi sekaligus bernegosiasi ya, satu saling berpadu. Kalau kita ambil contoh Dukderan ya, misalnya ketika ada binatang imajiner Ya, rekaan bernama warak ngendok. Warak Itu Ngendok. kan ya, itu kan budaya lokal yang kemudian di dalamnya juga mengandung dalam rangka religiusitas, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Itu kan jadi perpaduan seperti itu. Atau di daerah-daerah lain di Jawa Tengah misalnya, ya ada punggahan, kemudian ada padusan, ada nyadran, bebersih desa, bersih diri. Itu yang kemudian di dalamnya juga ada doa bersama ya, syukuran makan, yang itu memadukan antara tradisi lokal pada masa itu dengan Islam yang kemudian dibawakan oleh para ulama atau para wali yang disebut tadi, seperti itu Mbak Liana dan para pemirsa. Oke, berarti memang tradisi itu yang turun-temurun. Ya, kita menghargai tiap-tiap orang dengan kepercayaannya ya. Bahkan tiap-tiap orang itu bekerja, bertindak sesuai yang mereka percayai, gitu kan Mbak Liana. Dan tradisi dalam hal ini adalah dukderan, padusan, megengan, atau yang lainnya itu juga sebagian ya yang dilakukan oleh masyarakat misalnya di Jawa Tengah, tidak semuanya. Dan sebagian itu tentu kita bisa melihat kalau dari sisi pandang emik, kalau dalam istilah antropologi itu, dari sudut para pelakunya itu, yang mereka memadukan antara budaya lokal ya, kala itu kemudian juga ada nilai-nilai Islam, doa bersama, ke makam misalkan, kemudian bebersih desa atau secara individu itu bebersih diri. Mbak Liana mungkin masih ingat ya, saya waktu kecil itu juga mungkin terjadi pada orang-orang yang kala itu generasi milenial, menjelang Ramadan itu oleh orang tua biasanya rumah dibersihkan, kaca-kaca dibersihkan dan seterusnya ya. Iya, betul. Tidak hanya secara secara batin ya kita bersih, tapi secara lahir, secara lahir juga dibersihkan. Untuk apa? Untuk menyambut bulan yang penuh berkah yang bernama Ramadan itu. Dan masing-masing orang itu bisa mengekspresikan ya kepercayaan itu melalui tindakan yang diyakininya tadi. Oke, Pak Fajrul, kalau di era modern dan digital seperti saat Hmm. ini apakah tradisi menyambut Ramadan ini masih eh, relevan? Kalau misalkan tradisi-tradisi seperti Hmm. itu relevan dengan generasi muda saat ini, Pak? Karena kan kadang Ya, anak-anak yang Gen Z ataupun Gen Alpha ini sudah beda ya hmm. ininya dengan Iya yang betul. episode sebelumnya ini dengan orang tuanya atau dengan Iya ini betul. gimana kalau menurut Hmm. Pak Fajrul? Iya, tiap-tiap generasi membawakan ciri yang berbeda, milenial, Gen Z, atau istilah alfa. Tapi kalau menjawab pertanyaan itu, saya kira masih relevan ya. Kalau tidak dikenalkan saat ini, Mbak Liana dan para pemirsa, lantas bagaimana nasib tradisi ini 5, 10 tahun, Dilestarikan. 15 tahun yang ke depan? Ya,
anak-anak muda yang sekarang mungkin istilahnya Gen Z atau Gen Alpha itu kan lama-kelamaan kan akan juga berusia. Saya tidak mengatakan akan menua, tetapi berusia. Itu kan juga nanti kalau tidak dikenalkan sekarang, bagaimana identitas yang ada pada suatu masyarakat. Dalam hal ini adalah Kota Semarang. Lama-lama bisa hilang. Maka kalau relevan, masih relevan. Apalagi tantangannya adalah bagaimana tradisi itu dalam hal ini misalnya ya, Dugderan itu mampu beradaptasi ya, berinovasi dengan era sekarang, dengan teknologi yang begitu canggih, tanpa kehilangan identitas dan makna yang sesungguhnya. Itu yang menjadi PR besar dan terus-menerus harus kita upayakan. Ya, dilakukan evaluasi secara berkala, apakah 2026 ini yang sesaat lagi, ya besok ya kalau tidak keliru itu, akan ada Dugderan itu akan kemudian sudah relevan atau belum. Itu yang harus terus-menerus dievaluasi, Mbak Liane. Sebenarnya ini menjadi kayak seperti Dugderan ini menjadi salah satu Mm-mm. kekayaan dalam kearifan lokal kita ya Ya, Pak Fajrul, ya, karena dalam Dugderan ini masyarakat bahkan dari luar kota ini banyak yang datang ke Semarang untuk menyaksikan ya, Dugderan, terutama tradisi dari Balai Kota menuju ke Masjid Agung, kemudian pembagian roti ganjel rel. Kemudian yang menjadi salah satu ikonik adalah warak ngendoknya yang merupakan ya. Mm-mm. akulturasi, dan ini meskipun imajiner tapi memang bentuk dari satuan dari Kota Semarang sendiri ya Pak. Mungkin bisa lebih Ya, detail sih ya. Pak terkait dengan eh, warak ngendok yang menjadi akulturasi kan, karena perpaduan ini ya Pak ya. Kalau kita boleh lebih Mm-mm. detail makna dari warak ngendok sendiri nih Pak. Ya, sebelum menjawab itu pertanyaan mendasarnya adalah sebagian besar orang datang ke Dugderan itu untuk tujuan apa sih ya? Apakah untuk tujuan hiburan, untuk melihat arena atau wahana permainan yang ada di situ, termasuk kira budaya, ataukah untuk kulineran ya, untuk melihat bagaimana aneka makanan yang ada di situ, atau justru ini yang dianggap vital atau sakral, yaitu memaknai Dugderan ya pada tahun 2026 ini. Kalau tadi disimbolkan dan masyarakat atau manusia itu menurut para ahli itu dinamakan ya sebagai manusia simbolik ya, animal symboliticum yang seringkali menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mengekspresikan bahkan beradaptasi termasuk di sini warak mendok, binatang imajinasi atau rekaan yang di dalamnya memiliki makna gabungannya antara etnis Jawa, ya, Iya. kemudian etnis ya Tionghoa dan Arab, yang itu harapannya diantaranya adalah untuk mewujudkan kerukunan antar etnis. Bagaimana sih masyarakat itu di tengah potensi banyak konflik ya, persinggungan, kita masih memiliki solidaritas, masih memiliki kepentingan bersama yang itu harus diperjuangkan. Dan Dugderan itu menjadi salah satu wahana untuk mempererat tali silaturahmi dan penguatan jati diri seperti itu. Oke. Pak Fajrul, kita akan bahas lagi terkait dengan kearifan Ya. lokal dan tradisi dalam menyambut bulan suci Ramadan usai yang satu ini. Ya. Ya pemirsa Kompas TV, masih bersama kami dalam Sapa Jateng dan bersama dengan Pak Fajrul selaku pakar politik bahasa dan budaya dari Universitas Diponegoro. Pak Fajrul, kalau tadi disampaikan Ya. oleh Pak Fajrul terkait dengan era digital, kemudian era modernisasi seperti saat ini, bagaimana cara yang tepat bagi kita semua untuk mewariskan tradisi-tradisi budaya dan kearifan lokal ini pada generasi berikutnya. Iya, pertanyaan yang bagus dan kritis sekaligus untuk menjawab tantangan saat ini, Mbak Liana dan para pemirsa. Ada beberapa cara ya yang menurut beberapa hasil riset termasuk ketika kami ke lapangan itu, di antaranya yang pertama adalah melalui pendidikan ya. Bagaimana misalkan siswa, guru, mahasiswa, ya dosen itu memiliki muatan-muatan lokal melalui materi yang diajarkannya. Itu kemudian bisa memperkuat sehingga generasi muda itu tetap hidup untuk melestarikan budaya-budaya lokal tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah libatkan generasi muda.
sebagian hasil riset menunjukkan kalau mereka tidak tertarik itu merasa tidak diapresiasi, tidak dilibatkan. Maka solusinya adalah libatkan mereka dan keterlibatan itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Melalui apa sih? Misalkan festival kebudayaan atau membuat event-event yang mereka juga menjadi bagian itu. Buat kompetisi-kompetisi yang bisa mengapresiasi tulisan-tulisan ya, fiksi, buku tentang muatan-muatan budaya lokal masing-masing. Nah, beberapa waktu atau tahun lalu kan bahwa desa-desa itu banyak menulis tentang ciri khas atau budaya masing-masing. Ini kan menjadi kesempatan besar ya. Bayangkan ada beberapa desa di Indonesia itu dan yang belum ditulis tentang profil desa kebudayaan masing-masing itu kan masih banyak. Itu anak-anak muda. Terus yang sekarang itu kan manfaatkan teknologi informasi ya Mbak Liana dan para Betul. pemirsa. Banyak anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha itu yang suka games ya. Bisa tidak games-games itu yang kemudian settingnya adalah di Kota Lama, di Pasar Johar, Dokteran ya. Kemudian muatan-muatannya juga dimasukkan di seperti itu. Kemudian kalau kita mau ke wisata dan seterusnya itu mudah menggunakan aplikasi yang bisa diakses oleh generasi sekarang yang sesuai dengan perubahan zaman. Itu fiturnya fitur dibuat seperti itu. Dan kalau itu sudah dilakukan, dan saya kira beberapa tahun ini sudah dilakukan, maka ada dialog ya, libatkan generasi muda untuk melakukan dialog ya, ajak mereka untuk mencurahkan ide-ide kreatif ya, anak-anak muda ini biasanya kan masih fresh, masih segar, apa yang sudah bagus selama ini yang perlu ditingkatkan, dan mana yang kurang dan perlu ditambahkan, sehingga dengan adanya dialog ini nanti kebijakan, termasuk penyelenggaraan, dan yang ada di dalam Semarang misalkan, atau di daerah-daerah lain itu benar-benar melibatkan banyak stakeholder ya, yang dari pemerintah bisa kebijakan, kemudian dari pelaku budaya, dari masyarakat, dan anak muda. Sehingga bukan hanya pada satu sudut pandang, tapi bisa dari berbagai banyak sudut pandang yang bisa menghasilkan sebuah ya tradisi kepedulian terhadap budaya lokal itu semakin meningkat. Saya kira itu Berarti salah perlu beberapa kolaborasi cara ya. semua pihak ya Pak ya ini ya. Ya tentu zaman sekarang itu harus kolaborasi dengan banyak beragam ilmu ya, dengan banyak beragam latar belakang. Oke. Eh, Pak Fajrul, terkait dengan harapan Bapak, seperti apa wajah tradisi dalam menyambut Ramadan ke depannya nih Pak? Ya, harapan. Jadi kalau kita berbicara harapan, saya berharap bahwa berakar pada kearifan lokal yang inklusif ya, saling menghargai ya antar sesama, kemudian adanya tradisi Ramadan khususnya misalkan di Jawa Tengah itu umumnya dimaknai positif ya, artinya kita siap menyambut bulan yang istimewa, bulan puasa orang Jawa mengatakan ya, bulan Ramadan seperti itu, dan tradisi-tradisi ini bukan sekedar rutinitas ya atau ritual belaka, tapi bisa dimaknai secara mendalam. Puasa itu kan dari bahasa Arab, siam ya, menahan ya. Bagaimana kita bisa menahan atau mengendalikan diri, emosi, sehingga bisa menahan amarah, menghindari banyak konflik dengan sesama misalnya seperti itu. Kemudian menumbuhkan solidaritas, kebersamaan, saling menghargai. Dan itu yang kemudian bisa diinternalisasi oleh masing-masing orang ketika baik melihat tradisi atau mengunjungi atau melaksanakannya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hiburan oke untuk menarik perhatian, tetapi makna dan identitas yang utama itu jangan sampai tertinggal. Saya kira itu. Pak Fajrul mungkin ada pesan buat pemirsa sekalian dalam Hmm. menyambut bulan suci Ramadan, Pak. Hmm. Hmm. Ya, jadi Ramadan itu diidentikan dengan puasa, tetapi makna pentingnya adalah pengendalian diri ya, menahan. Jadi dengan melalui beberapa tradisi atau budaya-budaya lokal kearifan itu, mudah-mudahan kita mampu mengendalikan diri ya, mengendalikan diri, membersihkan diri, itu baik salah secara individual, tetapi akan lebih baik lagi manakala salah secara kultural atau secara sosial. Kita juga bisa saling berbagi kepada sesama, saling menghormati, dan berkontribusi untuk bertanggung jawab bersama melihat persoalan-persoalan yang ada dan kita bisa menyelesaikan itu. Saya kira jika kedua itu bisa kita lakukan, itu menjadi harapan yang terus-menerus kita upayakan untuk diwujudkan. Dan terakhir Mbak ya, untuk kaitan ini, makna budaya itu kan tidak pernah final ya atau mapan,
terus berkontestasi dan bernegosiasi dan antara kepentingan ideologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita cari cara bersama supaya tradisi atau budaya lokal ini terus bisa kita laksanakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Iya. atas sharingnya, informasinya kepada kami semua, Pak Fajrul. Semoga informasi ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia, pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.